Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, Bapak Profesor Dr. Haji Sandi M. Abin, beserta seluruh jajaran PDM Kota Salatiga. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Salatiga, para pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia, Lampung, khususnya cabang Sidoarjo. Sidoarjo dan Mas ya. Cilacap. Sidoarjo. Tidak lagi dengan Sidoarjo. Para pimpinan amal usaha, para guru, bapak ibu guru, kemudian Pak santriwan, santriwati, jamaah pengajian semuanya, bapak ibu yang berbahagia. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka launching kiai dan halal bihalal. Atas nama PWM Jakarta menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya dan selamat atas launching kiai yang tadi disampaikan oleh atau dilakukan oleh Ketua PDM Pak Profesor Dr. Haji Sandi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian Muhammadiyah di Sidoarjo dan sekitarnya untuk semakin berilmu, karena inilah majelis forum kajian. Amal usaha Muhammadiyah paling mendasar, paling basic ya pengajian. Tidak ada Muhammadiyah tanpa pengajian. Kalau ada Muhammadiyah kok gak ada pengajiannya, itu berarti Muhammadiyah yang masih separuh-separuh, masih setengah-setengah. Muhammad itu intinya di pengajian. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi dan mudah-mudahan kiai ini akan terus istiqomah berjalan, berkembang lebih maju lagi, dan kemudian ada di setiap ranting cabang Muhammadiyah se-Salatiga, bahkan juga mungkin ke tempat-tempat lain yang belum ada pengajian sebagaimana di KJM Sidoarjo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, launchingnya sudah tadi, peluncurannya sudah, sekarang tinggal pengajiannya. Yang tertulis di situ pengajiannya adalah halal bihalal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua baru selesai menunaikan ibadah Ramadan, baik itu dalam berpuasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dilanjutkan satu Syawal, yakni Idul Fitri. Baik puasa Ramadan maupun Idul Fitri, dalam faktanya itu tidak sekedar peristiwa syariah, tapi juga peristiwa budaya. Itulah maka Idul Fitri di Indonesia itu menjadi sedemikian semarak. Kalau Idul Fitri hanya sebatas mengamalkan syariat setelah sholat Id rampung, ya. Setelah sholat Id rampung. Tapi karena Idul Fitri sudah tidak sekedar syariat tapi fenomena budaya, maka sebulan Syawal Idul Fitri belum selesai. Semua rangkaian halal bihalal di mana-mana, bahkan semua kantor, semua komunitas mengadakan halal bihalal.
Ibu kerja di kantor mana? Hampir tidak ada kantor yang tidak mengadakan halal bihalal. Semua kantor Bapak Ibu ngantor, semua mengadakan halal bihalal. Bahkan kepala kantornya non muslim sekalipun tetap mengadakan halal bihalal. Dan mesti ada hikmah halal bihalal. Walaupun yang hadir ada yang muslim, ada yang non muslim. Ini adalah bagaimana syariat tetapi telah menjadi tidak sekedar syariat tapi juga menjadi fenomena budaya. Sehingga tradisi halal bihalal, silaturahmi itu tidak hanya milik umat Islam tetapi milik bangsa Indonesia. Semua orang melakukan halal bihalal, mulai dari keluarga, RT, RW, kemudian kantor, grup alumni, sampai grup WA. Nah ini, terus semuanya adakan halal bihalal. Dilihat dari keberhasilan dakwah, ini adalah keberhasilan dakwah Islam. Bagaimana ajaran Islam tetapi diterima dan jadi milik semua, baik yang muslim maupun non muslim. Maka ini harus dipertahankan dan dikembangkan supaya semakin menunjukkan bahwa halal bihalal adalah ajaran Islam yang telah menjadi milik semua orang Indonesia. Kalau perlu ke depan menjadi milik seluruh umat manusia di seluruh dunia, halal bihalal. Kemarin iftar atau bukber itu sudah diakui oleh PBB, oleh UNESCO sebagai karya budaya bukan benda. Ya, jadi ya bayang-bayang gitu ya. Jadi bukber atau iftar itu diakui oleh UNESCO sebagai karya budaya non benda. Nah, besok kita usulkan halal bihalal, gitu ya. Halal bihalal diakui oleh UNESCO sebagai karya budaya bukan benda. Karena iftar itu sudah diakui oleh UNESCO. Maka Bapak Ibu besok kalau Ramadan perbanyaklah bukber, gitu ya. Nanti kalau tidak ada bukber nanti sabut oleh UNESCO. Ya. Kalau bukber dihapus, Bapak Ibu nggak adakan, nanti dihapus oleh UNESCO. Pengakuan UNESCO dicabut kembali. Bahwa itulah karya budaya bukan benda. Karena kalau menyangkut karya budaya yang menyangkut benda, itu umat Islam menjadi umat yang tidak punya karya benda. Coba ada benda umat Islam apa? Hindu punya Prambanan, Candi Prambanan. Umat Buddha punya Candi Borobudur. Untuk Indonesia saja. Yang lebih besar lagi, agama Mesir kuno itu menghasilkan Sphinx, piramid. Kemudian Cina kuno menghasilkan Great Wall, tembok raksasa. Pertanyaannya, umat Islam punya apa coba? Umat Islam punya apa? Karya benda yang dikagumi banyak orang. Ka'bah itu yang kagum umat Islam atau umat di luar Islam kagum juga. Kalau umat Islam tidak ada perintah haji, kira-kira Ka'bah nggak sih? Kalau Bapak Ibu tidak ada kewajiban haji, mungkin nggak sih ke Ka'bah? Belum tentu gitu ya. Saya nggak yakin gitu. Tapi ke Borobudur, Prambanan, semua orang apapun agamanya datang ke Prambanan, datang ke Borobudur, bukan untuk beribadah, tapi atas kaguman kreativitas budaya. Nah seperti ini umat Islam nggak punya. Mungkin takut dianggap musyrik gitu ya. Mungkin takut dianggap musyrik, akhirnya umat Islam tidak punya karya benda. Walaupun kita punya masjid yang juga di bawah cagar budaya UNESCO.
namanya Masjid Cordoba di Spanyol. Itu masjid terindah di dunia yang pernah dibuat oleh umat Islam dan sekarang diakui sebagai cagar budaya UNESCO. Itulah Masjid Cordoba di Spanyol. Tapi Bapak Ibu harus tahu, Masjid Cordoba yang terindah ini sekarang sudah menjadi kantor katedral, kantor Katolik Spanyol, bukan masjid lagi. Walaupun sebagai cagar budaya tetap dipertahankan sebagai masjid, tetapi bukan lagi tempat ibadah, bukan lagi tempat sholat, tapi kantor Katolik Spanyol. Nah, sehingga Masjid Cordoba yang terindah ini menjadi simbol kemenangan Kristen atas umat Islam. Walaupun setiap waktu sholat di Masjid Cordoba itu dikumandangkan azan. Iya. Jadi walaupun sudah jadi kantor Katolik, tetap aja setiap waktu sholat dikumandangkan azan. Tapi nggak ada yang sholat, Bapak Ibu. Nggak ada yang sholat. Menyedihkan, gitu ya. Kira-kira kalau umat Islam sedunia infak untuk membeli Masjid Cordoba bisa nggak sih? Saya yakin bisa, tapi pemerintah Spanyol yang nggak boleh. Karena apa? Itu simbol kemenangan Kristen atas umat Islam. Islam di Spanyol sudah 8 abad, Bapak Ibu. 8 abad Islam jaya di Spanyol, tetapi pada akhirnya hilang juga Islam di Spanyol. Walaupun sudah 8 abad. Kira-kira Islam bisa hilang dari Jawa nggak sih? Di Spanyol itu Islam bisa hilang. Kira-kira di Jawa Islam bisa nggak hilang? Nah, mari kita lihat kemungkinan itu. Kenapa Islam di Spanyol bisa hilang, Bapak Ibu? Karena kegagalan pribumisasi Islam di Spanyol. Kegagalan menyatukan antara Islam dan budaya masyarakat Spanyol. Sehingga Islam tetap kalis dengan masyarakat Spanyol karena tidak dipadukan antara Islam dan tradisi masyarakat Spanyol. Sehingga sekalipun sudah 8 abad, Islam dan tradisi Spanyol tidak pernah menyatu. Maka begitu perkembangannya Islam lemah, Kristen semakin menguat, maka kemudian Raja Spanyol hanya memberi 2 pilihan kepada orang Islam Spanyol. Pilihannya apa? Kalau tetap Islam, silakan keluar dari Spanyol. Ya. Kalau ingin tetap Islam, silakan keluar dari Spanyol. Jangan nanti kita suruh keluar dari Indonesia, gitu. Jadi kalau ingin tetap Islam, silakan keluar dari Spanyol. Tapi kalau ingin tetap di Spanyol, silakan masuk Kristen. Kira-kira Bapak Ibu, kalau disuruh milih seperti ini, milih tetap di negaranya atau tetap Islam tapi keluar dari negara? Kira-kira kalau Bapak Ibu berhadapan dengan situasi politik seperti itu, yang Bapak Ibu pilih tetap dalam Islamnya, keluar dari negara, atau pindah agama, tetap dalam negara? Tetap dalam negara. Nah, inilah Spanyol. Maka yang tetap dengan Islamnya keluar dari Spanyol, jadilah negara namanya apa? Negara apa? Yang tetap Islam keluar dari Spanyol, kemudian membentuk komunitas baru menjadi negara namanya Maroko. Nah, itu ya. Mendirikan kemudian jadi Maroko. Sementara yang tetap Spanyol
kemudian mereka semua pindah menjadi Kristen. Itulah tragedi Spanyol. Dan itu pernah menjadi pusat peradaban dan kekuasaan Islam. Itulah Spanyol. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pemain bola Spanyol itu bergerak seperti Arab, itu nggak usah kaget, karena memang itu adalah mereka darah-darah dari Arab. Sehingga mereka yang kemudian masuk Kristen tetap menjadi Spanyol, yang tetap Islam jadilah Maroko. Maka bersyukur umat Islam kemarin di Piala Dunia Maroko menang lawan Spanyol gitu. Karena itu pertandingan antara mutakin dan murtadin. Pertandingan antara murtadin dan mutakin. Bapak Ibu yang saya hormati, maka salah satu agama menjadi kuat, kemudian tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya kalau agama bisa menyatu dengan tradisi masyarakat setempat. Dan itulah yang dilakukan Wali Songo. Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh ini. Sehingga satu desa Islam semua. Karena mereka tidak ingin disebut orang aneh, walaupun nggak pernah sholat. Nah kan begitu ya, satu desa Islam semua, walaupun tidak pernah sholat. Tapi hebatnya ditarik ke agama lain dengan ratusan tahun dijajah oleh Eropa, dengan misi kristenisasinya tetap aja dengan Islamnya. Itulah Jawa. Salah satunya karena kemampuan Wali Songo menyatukan antara Islam dan tradisi Jawa, sehingga tidak bisa dipisahkan. Maka Bapak Ibu jangan abaikan tradisi. Nah, syariah ketika kita amalkan juga menghasilkan tradisi. Salah satunya syariah Idul Fitri menghasilkan tradisi halal bihalal. Yang halal bihalal luar biasa. Entah mulai kapan kita tidak tahu, tapi dalam perkembangannya halal bihalal bukan sekedar milik umat Islam, tapi milik bangsa Indonesia, milik semua orang. Saya di perumahan Greenwood Semarang itu ya non Muslim, Chinese, tapi begitu Idul Fitri semua ngajak apa halal bihalal. Nah, ya, semua itu atasir kapan halal bihalal. Padahal mereka non Muslim. Ini kan keberhasilan dakwah. Itulah kenapa Bapak Ibu kemudian kita halal bihalal, sehingga menjadi tradisi, menjadi milik semua orang. Dan itulah proses dakwah Islam di Jawa adalah menyatukan Islam dan tradisi. Maka lalu pertama semua orang Jawa Nusantara itu diislamkan. Yang tadinya Hindu, Buddha, semua bisa berubah menjadi Muslim, walaupun hanya pengakuan. Setelah masyarakatnya diislamkan, yang kedua kerajaannya diislamkan. Maka Keraton Jogja, Keraton Solo itu menjadi berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Yang Solo menjadi kasunanan. Itu kan islamisasi kerajaan di Jawa yang tadinya Hindu. Dengan cara ini Raja Jawa harus Islam, dan boleh non Muslim. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono itu harus Islam, Bapak Ibu, tidak boleh non Muslim. Kemudian Keraton Solo, ratunya, rajanya harus Islam, tidak boleh non Muslim. Luar biasa bagaimana islamisasi Jawa. Sehingga Raja Jawa itu dua kekuasaannya.
Satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyidi Panoto. Satu sebagai raja, dua sebagai pemimpin agama. Walaupun dalam tugasnya nanti ngangkat para kiai untuk menjalankan tugasnya, tapi tugas pokoknya tetap di raja. Dan itu sesuai dengan garis kepemimpinan yang ditulis dalam kitab, apa nama kitabnya, Al-Ahkamus Sultaniyah. Ya. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah itu dikatakan al-imamah maudunah li khilafatin nubuwah li firasatitin wasiatatin dunia, bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang penting sebagai pengganti tugas kenabian. Jadi Raja Jawa itu adalah pengganti kenabian yang tugasnya sama, yakni menyangkut atau mengurusi dua hal. Satu ngurus tentang kehidupan dunia, dua ngurus tentang kehidupan akhirat. Itulah Jawa. Kemudian masih dirangkai lagi, biar Jawa dibentengi dengan Islam. Setelah rakyatnya diislamkan, kerajaannya diislamkan. Yang ketiga apa? Tata kotanya Bapak Ibu diislamkan. Coba Bapak Ibu lihat tata kota di Jawa, selalu masjid, sampingnya kantor bupati, depannya alun-alun, sampingnya pasar. Nah,